Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Dan di video kali ini saya akan membahas topik yang tidak terlalu berat, tapi cukup vital, cukup cukup penting untuk kita bahas. Dan ilmu ini atau pemikiran ini sudah saya bahas di kelas live meeting ya, di kelas live meeting kemarin ketika kita melakukan live meeting dengan practical group Uponopono di YouTube channel ini ya, hari Jumat ya kemarin ya, atau hari Kamis kemarin ya. Dan di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang ilmu dan pemahaman. Oke, supaya video ini tidak terlalu lama, maka langsung saja saya masuk ke materinya. Oke, siapkan catatannya. Nah, jadi begini. Kita seringkali berpikir bahwa yang namanya ilmu itu selalu sama dengan pemahaman. Ya. Jadi ada yang namanya ilmu, ada yang namanya pemahaman. Nah, jadi bisa jadi begini. Ilmunya itu sama, tapi pemahamannya berbeda. Ya, setiap ilmu itu pasti punya pemahaman. Ya, setiap ilmu itu pasti di dalamnya ada hal yang ingin disampaikan. Dan kalau hal yang disampaikan itu berhasil kita terima, maka itulah yang disebut dengan pemahaman. Berarti kita ini paham, oh ya, ilmu itu seperti ini. Ya, itu yang dimaksud. Pemahaman itu terjadi ketika apa? Ketika kita bisa mengambil intisari dari sebuah ilmu itu dan bisa kita sesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada diri kita sekarang. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ilmu itu belum tentu semuanya bisa kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Belum tentu. Contoh misalnya begini. Saya belajar ilmu marketing misalkan. Saat ini saya lagi nggak terlalu fokus ke ilmu marketing. Saya nggak lagi berjualan. Sehingga ilmu itu nggak bisa langsung saya terapkan. Ya, nah ilmu itu saya mungkin dari 100 ilmu yang saya pahami paling cuma 20 aja. Nggak mungkin saya 100 itu 100 ilmu 100-100-nya saya paham, nggak mungkin. Ya, jadi dari sana mungkin cuma 20 aja dipahami, dan apa yang menjadi pemahaman saya itu juga belum tentu benar. Belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si yang punya ilmu. Paham maksudnya ya? Nah, untuk supaya bisa mencapai paham, ya kata paham itu supaya ilmu itu menyerap ke dalam diri kita, maka itu sebenarnya diperlukan perenungan dan diperlukan pengalaman. Cuman ada dua ini, satu perenungan, satu adalah pengalaman. Ya, nah kebanyakan orang itu hanya puas dengan ilmunya aja. Ya, kenapa? Karena seperti yang saya ulang berkali-kali bahwa yang namanya ilmu itu sebenarnya murah. Ilmu tuh boleh dikatakan kita ngomong gratis aja sekarang banyak ya. Kalau kita lihat ilmu ini sumbernya sangat luas. Bahkan yang gratis pun ada, yang bayar pun juga ada. Sama dengan video yang Anda tonton ini, gratis. Betul? Anda lihat di channel YouTube saya itu gratis, nggak bayar apapun ya. Ada juga yang berbayar, ada juga ya. Ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, itu poinnya. Jadi poinnya adalah kalau Anda mau mencari ilmu, fokusnya ke ilmu, maka Anda nggak perlu harus keluar biaya yang besar. Nggak selalu seperti itu ya. Gratis banyak, yang berbayar pun juga banyak. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya membuat ilmu itu bisa meresap ke dalam diri Anda dan berubah menjadi yang namanya pemahaman. Jadi yang disampaikan oleh si guru itu berupa ilmu itu bisa meresap ke dalam kita punya pemahaman, ke dalam kita punya hidup, ke dalam kita punya pikiran, sehingga ilmu itu bisa berguna. Ya, ketika ilmu itu sudah kita pahamin, barulah kemudian kita bisa mempergunakan ilmu itu. Selama Anda tidak paham ilmunya, maka sulit bagi Anda untuk membuat ilmu itu berguna bagi hidup Anda. Ya, karena hanya yang paham itulah yang bisa memanfaatkan ilmunya. Ya, contoh misalkan seperti saya belajar option misalkan. Nah, option itu ada suatu materi yang sangat-sangat rumit ya. Anda harus memainkan banyak kombinasi dan biasanya kita menggunakan risk profile. Nah, kalau Anda tidak memahami konsep dasarnya, hanya sekedar ikut-ikutan, ada beberapa klien saya, beberapa teman saya, orang-orang sekitar saya yang cuman sekedar, oh gampang main option itu, ternyata gampang kok, cuman gitu-gitu aja. Iya, untuk
Untuk beberapa kasus, yes, betul Anda gampang memang itu, tapi ada beberapa hal yang mengharuskan Anda untuk benar-benar masuk ke arah yang dalam. Karena kalau Anda tidak memahami itu, maka akibatnya apa? Akibatnya Anda akan kesulitan ketika Anda punya problem. Ya, karena itu tidak selamanya yang namanya jalan pintas itu selalu baik. Kadang-kadang kita hanya berpikir, oke, yang penting cari jalan pintas, yang penting hasilnya. Iya, betul, itu mungkin membuat Anda semangat di awal, tapi setelah Anda punya hasil, Anda harus berpikir bagaimana, kenapa kok saya bisa seperti itu. Ya, jadi pemahaman ini sangat-sangat penting. Inilah alasan kenapa filosofi itu penting. Anda belajar ilmu apapun, Anda harus paham filosofinya. Filosofinya itu adalah apa yang mendasari ilmu itu berdiri. Ya, orang cenderung tidak terlalu fokus ke sana. Orang nggak peduli dengan filosofinya. Yang penting hasilnya. Pokoknya cuma cari jalan pintas. Memang mempelajari filosofi itu nggak gampang, ya, dan perlu waktu, dan nggak semua orang bisa. Karena untuk sampai tahap ke level pemahaman yang tinggi diperlukan ini loh, perenungan dan pengalaman, dan ini semuanya perlu waktu. Biasanya orang tidak terlalu suka dengan produk yang memakan banyak waktu. Ya, mereka maunya instan, show me the money. Maunya instan aja, maka nanti itu akan menjadi suatu bumerang ketika Anda punya problem. Barulah kemudian, kadang-kadang memang problem itulah yang membuat Anda menjadi paham. Ini dalam segala hal. Ya, sama juga ketika saya di New York ini, pertama kali datang, saya ini nggak paham jalan. Ya, ngapal. Nah, ini namanya dihafal ya. Saya tuh tidak paham bahwa rumah saya tuh ada di sini, bahwa kalau jalan menuju ke sini, bahwa posisi supermarket yang mau saya kejar tuh misalnya ada di sebelah sini rumah. Nah, karena saya naik bis, saya berpikir supermarket itu rutenya nggak di sini ya, karena rute bis saya muter kiri, muter kanan, muter kiri baru pergi ke sini. Ya, dan saya itu nggak tahu. Saya nggak tahu bahwa sebenarnya kalau kita ambil jalan garis lurus seperti ini, itu lebih gampang menuju ke supermarket ini, lebih deket daripada harus naik bis berputar-putar berganti-ganti bis. Nah, tapi karena saya tidak tahu, karena saya tidak paham posisi saya di mana, maka saya cuma berpikir supermarket ini harus melewati rute bis ini. Itulah yang disebut dengan hafal. Jadi saya cuma hafal aja. Hafalan saya itu berdasarkan rute bis. Jadi saya ini nggak mengerti lokasi di sini kecuali ada rute bisnya. Kalau saya ada rute bis, saya ngerti. Oh, seperti ini. Nah, begitu saya punya skuter, saya bisa berjalan kiri, berjalan kanan, barulah saya mulai mengerti. Karena saya sudah berani masuk jalan-jalan yang nggak pernah dilewati oleh bis sebelumnya. Jadi kemudian mulailah tergambar peta di otak dan walah. Nah, kalimat kata walah itulah pertanda bahwa saya mulai paham. Beda sama hafal dan paham itu beda. Kebanyakan orang juga cuma sekedar menghafal atau mengkopas, ya, copy paste, atau meniru atau membeo. Ya, jadi kalau misalkan gurunya ngomong A, ditiru ngomong A. Jadi kalau yang dimaksud dengan kesadaran itu apa sih Pak? Yang maksud dengan hakikat diri sejati manusia itu seperti apa sih Pak? Diri sejati manusia adalah ketika manusia itu menyadari bahwa dia adalah makhluk yang berkesadaran. Ya, saya cuma copy paste aja biar kelihatannya keren, padahal saya sendiri nggak mengerti artinya apa. Ya, lalu ada lagi pelajaran spiritual yang mengatakan pelajaran spiritual tuh intinya hanyalah untuk menjawab pertanyaan who am I, siapa saya. That's it. Wow, itu kalimat yang cukup dalam, tapi kalau Anda tidak pernah merenung ya, dan tidak pernah mengalami itu, maka apa yang saya omongkan tadi itu cuma sekedar membeo. Ya, bahwa pelajaran kita spiritual itu kalau mau dikumpul-kumpulkan ujung-ujungnya ya cuman menjawab pertanyaan who am I? Siapa saya? Coba jawab siapa saya. Dari jawaban Anda itu saya kelihatan tingkat spiritual Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa saya adalah rumah saya adalah nama di KTP saya adalah jabatan saya adalah suaminya atau istrinya si A, si B, saya adalah anaknya si A, si B, maka dari jawaban Anda itu bisa kelihatan siapa, sejauh apa atau sedalam apa pemahaman spiritual Anda. Ya, karena ujung dari pertanyaan itu adalah kesadaran bahwa Anda itu adalah makhluk yang berkesadaran, sadar bahwa Anda itu sadar.
Ya. Nah, omongan seperti saya ini bisa jadi saya ini cuma copy paste aja. Karena omongannya guru A, guru B, guru C. Karena ngomong seperti itu, kemudian saya tulis dan kemudian saya hafalkan. Kemudian saya buat video seperti ini sehingga membuat saya seolah-olah menjadi pintar. Ya, jadi artinya yang bisa melihat pemahaman ini sebenarnya diri kita sendiri. Nah, diri kita ini akan digodok terus. Ilmu ini akan dikombinasi dengan ilmu-ilmu lain, dengan pengalaman yang lain. Nanti Anda akan mencapai satu titik pemahaman. Sekali lagi, ilmunya bisa sama tapi pemahamannya bisa berbeda. Ya, dan untuk bisa mencapai pemahaman Anda perlu perenungan dan perlu pengalaman. Nggak bisa nggak, Pak. Ini orang yang sama ilmunya tapi pemahamannya berbeda, maka kualitasnya pun juga akan berbeda. Ya, dan yang sekali lagi, ilmu ini murah. Yang sulit itu pemahamannya. Karena itu ilmu ini seorang guru yang hebat adalah seorang guru yang bukan cuma sekedar memberikan ilmu itu artinya cuma sekedar copy paste, sekedar membeo, sekedar dihafal, tapi adalah seorang guru yang hebat adalah bagaimana memberikan jalan bagi muridnya, memberikan waktu bagi muridnya, memberikan pemahaman bagi muridnya untuk mencerna. Lah itu dia. Mencerna ilmu ini secara perlahan-lahan sehingga setelah dicerna ilmu ini akan menyatu dengan dirinya. Nah, itulah inti pembelajaran sejatinya. Ya, dan itu memang bukan satu pekerjaan yang gampang dan itu susah ya. Memang karena apa? Karena diperlukan waktu. Ya, karena itulah kemarin kelas saya Reality Transform itu kelasnya adalah 6 minggu. Bukan kelas 1 hari, 2 hari. Karena apa? Karena saya minta dikasih waktu, saya butuh waktu, saya butuh murid-murid saya punya waktu, kasih saya waktu untuk mengalami dan untuk merenungkan. Ya, jadi ini berat, menyita waktu. Oh ya, of course menyita waktu. Tapi kalau memang goalnya adalah bagaimana membuat murid-murid saya bisa menjadi sukses, bagaimana ilmu yang saya ajarkan itu bisa berguna, bisa menyerap ke dalam pemikiran peserta kelas saya. Maka saya mau tidak mau, suka nggak suka, harus melalui ini. Nggak bisa kelas ini kemudian instan 2 jam atau 1 hari, 2 hari materi semua dikumpulkan semua jadi satu tanpa mereka pernah mengalami. Apalagi ilmu saya adalah ilmu spiritual. Ilmu spiritual itu harus banyak praktek daripada ilmunya. Dikit-dikit praktek, dikit-dikit praktek, dikit-dikit terlibat, dikit-dikit praktek karena tanpa itu nggak bisa. Anda boleh tahu semua ilmunya. Anda boleh tahu semua ilmu setinggi apapun ilmu. Belum tentu Anda bisa memanfaatkan ilmu itu karena nggak paham. Karena nggak memahami itu. Jadi ilmu saja itu tidak cukup. Ya, ilmu aja tidak cukup. Ya, pemahaman mungkin Anda berpikir bahwa oke Pak, saya sudah paham. Pemahaman pun juga bisa ada levelnya, ada level yang mendalam dan level yang cuma di dasar. Seringkali orang berpikir hanya membeo berarti itu sudah paham. No, itu baru pemahaman yang di dasar. Untuk bisa mencapai pemahaman yang di dalam, tidak ada jalan instan, nggak ada. Anda harus memberikan waktu, sama seperti Anda makan nasi, nasinya itu harus dikunyah. Setelah dikunyah, Anda kasih kesempatan dia untuk dicerna dalam tubuh. Nggak bisa langsung Anda makan, langsung berubah jadi energi, nggak mungkin. Itu harus dipecah dulu ilmu itu sehingga menyatu dengan diri kita. Ya, jadi sekali lagi kita belajarnya ini dari hukum alam. Kalau Anda percaya teori fraktal, bahwa segala sesuatunya itu adalah bagian dari keseluruhan, proses semuanya itu sama aja. Apa yang terjadi dalam tubuh Anda itu juga terjadi di alam semesta ini. Persis sama. Karena itu jangan pernah berpikir melawan hukum alam. Kita belajarnya sama alam semesta. Saya ikut kelas marketing kemarin, agak ekstrim, gurunya agak-agak sinting, itu justru malah nggak pernah muridnya disuruh membahas tentang marketing. Enggak. Muridnya disuruh nonton National Geographic. Kenapa? Karena dari sana Anda dilihat bahwa alam semesta ini bekerja berdasarkan pola. Anda pelajari pola itu dan gunakan itu ke dalam marketing. Pak, apa mungkin Pak digunakan dalam marketing? Yes, karena itu adalah fraktal. Segala sesuatu itu ada pola di dalam pola. Itu namanya fraktal. Jadi sama juga ketika Anda perlu waktu untuk mencerna supaya makan Anda bisa berubah jadi energi, maka demikian pula ketika Anda ilmu nih supaya bisa tercerna dengan baik menyatu dalam diri Anda harus memberikan waktu. Anda harus mengunyah ilmu itu pelan-pelan dan harus mencerna. Mengunyah dan mencerna itu sebenarnya semua sama, yaitu apa? Perlu waktu. Nggak ada yang instan. Kalau Anda instan sama seperti Anda makan nasi, telan aja langsung.
maka akibatnya Anda bisa sakit perut. Organ pencernaan Anda bisa rusak karena kerjanya berat. Ya, jadi idealnya seperti itu. Anda belajar suatu ilmu apapun itu, berikan waktu. Berikan waktu itu untuk ilmu itu bisa menyatu dengan diri Anda. Ya, sebelum Anda bisa menggunakan. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan waktu yang singkat kita bisa belajar banyak hal. No, salah. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Jadi intinya adalah fokuslah pada pemahamannya, bukan pada ilmunya. Ya, karena ilmu itu sebenarnya gratis. Kebanyakan orang hanya berfokus pada ilmunya. Caranya bagaimana, Pak? Caranya bagaimana? Padahal cara itu belum tentu bisa Anda pakai dalam hidup Anda sehari-hari. Karena ketika si guru mengatakan caranya adalah begini, itu kan versi dia. Contoh sekarang begini, Pak, caranya meditasi yang benar bagaimana? Nah, kalau saya jawab meditasi itu harus duduk ya badannya harus tegak, terus kemudian matanya tertutup, kemudian lidahnya di langit-langit, terus kemudian pakai baju yang longgar, ya, kemudian bawahnya harus kasih kasur yang empuk, AC-nya harus dingin, pipis dulu sebelum meditasi. Itu kan versi saya, betul? Versi saya, dan itu belum tentu bisa cocok bagi Anda karena kita nggak ada yang tahu kondisi Anda bagaimana. Siapa tahu Anda punya sakit encok. Betul? Salah satu dari murid saya sakit encok dan kemudian memaksakan untuk berdiri tegak, duduk tegak, maka akibatnya apa? Akibatnya ya nggak bisa meditasi. Kenapa? Karena dia tidak menyesuaikan buat dirinya sendiri. Nah, itu dia. Ya, jadi kembali lagi, jangan mencari jalur pintas. Jangan mencari jawaban akhir. Jangan. Belajar spiritual itu tidak untuk mencari jawaban akhir. Jangan buru-buru menyimpulkan juga, jangan. Ya, tapi nikmatilah prosesnya. Ketika ilmu dicerna pelan-pelan oleh tubuh kita, ketika ilmu ini menyatu dalam diri kita, lah itulah proses yang paling hakiki dalam belajar spiritual. Oke, saya rasa udah cukup, udah 16 menit. Ini ilmu ini pemikiran yang sederhana tapi cukup vital. Silakan Anda komen-komen di bawah, sharingkan kalau misalkan memang ini betul berguna, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you. Bye.